Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma aslih lana qulubana wa a'malana wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan lagi dari syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, yakni wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Perkara yang pertama adalah ilmu. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengenalnya dengan hati, yakni mengenal yang menuntut penerimaan terhadap apa yang dia syariatkan, tunduk dan patuh kepadanya, serta menjadikan syariat yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad SAW sebagai hukum yang dijalankan. Seorang hamba mengenal Rabb-nya dengan merenungi ayat-ayat syar'i yang terdapat dalam kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulnya, serta merenungi ayat-ayat kauni, yakni ciptaan yang berupa makhluk-makhluknya, karena sesungguhnya semakin seseorang merenungi ayat-ayat tersebut, maka akan semakin bertambah ilmunya kepada Sang Pencipta yang dia ibadahi, yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berfirman, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri terdapat tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau menjelaskan tentang ma'rifatu nabiyhi, yakni mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikirim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengenal beliau dengan sebenar-benarnya pengenalan yang menuntut penerimaan terhadap apa yang beliau bawa berupa petunjuk dan agama yang benar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan menjalankan apa yang beliau perintahkan, dan menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan, dan menjadikan syariatnya sebagai hukum, serta ridho kepada keputusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu,
mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman jika mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya untuk memutuskan perkara di antara mereka, mereka hanyalah mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik, lebih utama. Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul-Nya, hendaknya mereka berhati-hati dan takut terkena fitnah yang akan menimpa mereka, atau mereka akan terkena siksaan yang sangat pedih. Quran surat An-Nur ayat 63. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, apakah kamu tahu fitnah apa itu? Fitnah itu adalah kesyirikan. Dikhawatirkan seseorang jika membantah sebagian ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tertanam dalam hatinya penyimpangan, maka dia pun binasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sang muallif mengatakan ma'rifatu dinil Islam. Setelah kita secara singkat mengenal Allah, mengenal nabinya, lalu mengenal agama Islam, yaitu Islam yang maknanya umum, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disyariatkannya. Sejak Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh, sampai hari kiamat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang sangat banyak, yang menunjukkan bahwa syariat-syariat sebelumnya semuanya adalah Islam, ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengatakan, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yakni Ibrahim dan Ismail, orang-orang yang berserah diri muslim kepadamu, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang muslim, umat yang berserah diri kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 128. Adapun Islam yang maknanya khusus, yaitu setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini khusus dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus setelah diangkatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, karena apa yang beliau bawa itu menghapuskan agama-agama yang lama, agama-agama sebelumnya. Maka siapa saja yang mengikuti beliau adalah seorang muslim, dan siapa saja
yang melanggar dan mendurhakai beliau, tidak mengikutinya, maka bukanlah seorang muslim. Maka para pengikut Rasul dahulu adalah muslim pada zaman Rasul mereka masing-masing. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Yahudi adalah muslim di zaman Nabi Musa alaihi salam, karena Islam bermakna berserah diri kepada syariat yang dibawa oleh para nabi, yaitu syariat Allah. Maka ketika seseorang mengikuti nabinya, maka dia disebut muslim pada zaman nabinya tersebut. Kemudian orang-orang Nasrani adalah muslim pada masa Nabi Isa alaihi salam. Namun ketika Nabi SAW diutus, Nabi Muhammad SAW diutus, lalu mereka mengingkarinya, maka mereka bukanlah muslim. Agama Islam inilah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang bermanfaat bagi pemeluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Ali Imran ayat 85. Dan Islam ini adalah Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah taala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian ucapan sang muallif, sang penulis rahimahullahu taala, bil adillah, yakni dengan dalil-dalil, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil, dengan bukti, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil dan bukti, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil dan bukti yang jelas. Maka ucapan sang muallif dengan dalil, yakni setiap dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada hal yang dicari. Dalil untuk mengenal hal ini, Allah, Rasul, dan agama terbagi menjadi dua. Ada dalil sam'i berdasarkan wahyu, dan ada dalil aqli berdasarkan akal. Dalil sam'i adalah yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil aqli adalah yang diperoleh dengan cara merenung dan memperhatikan. Allah Azza wa Jalla banyak menyebut jenis dalil akal ini di dalam kitabnya, dan berapa banyak ayat yang dia berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah seperti ini dan seperti itu. Inilah susunan dalil-dalil akal yang menunjukkan keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil sam'i, contohnya adalah firman Allah taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Quran surat Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Quran surat Ali Imran ayat 144. Sedangkan dengan dalil akal ialah dengan merenungi dan memperhatikan mukjizat-mukjizat yang beliau bawa. Yang paling agung di antaranya adalah kitabullah, yakni kitab suci Al-Quran yang memuat berita-berita yang benar dan bermanfaat, hukum-hukum yang adil dan penuh maslahat, serta peristiwa-peristiwa luar biasa, mukjizat yang terjadi melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga apa yang beliau kabarkan berupa perkara-perkara gaib yang tidak mungkin keluar dari seseorang kecuali berdasarkan wahyu, dan waktu pun membuktikan kebenaran kabar-kabar tersebut. Inilah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu
ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.